Halo, selamat malam untuk kita semua dimanapun teman-teman berada. Semoga tetap sehat. Selamat bertemu kembali di lanjutan pembahasan mata kuliah Pendidikan Holistik 6. Dan malam hari ini Bapak akan membahas tentang beberapa pertanyaan dan menjawab pertanyaan seputar UTS dan pendanaan kegiatan service learning. Ya, dua hal ini yang akan kita bahas. Semoga bisa memberi gambaran bagi teman-teman di dalam melaksanakan UTS tanggal 26, dan juga setelah UTS kita akan melaksanakan kegiatan service learning. Bagi kelompok yang mau mengajukan pendanaan kegiatan bisa mengikuti panduan yang akan Bapak jelaskan pada hari ini, ya. Oke, kita melihat pertanyaan pertama. Ada 4 pertanyaan yang akan kita bahas, ya. Bagaimana proses pelaksanaan project service learning? Itu yang akan kita bahas pertama. Yang kedua, hal-hal apa saja yang perlu diketahui untuk UTS? Lalu contoh proposal pendanaan service learning, itu yang ketiga nanti kita bahas. Dan yang keempat, hal-hal apa yang bisa dan tidak bisa didanai di dalam project service learning. Oke, kita lihat yang pertama, ya. Bagaimana proses pelaksanaan project service learning? Teman-teman, ini timeline pelaksanaan mata kuliah PH6. Teman-teman bisa melihat bahwa minggu depan tanggal 26 teman-teman ada di UTS di sini, ya. Dan setelah UTS ada 2 minggu kita UTS, berarti 2 minggu setelah UTS masuk minggu ke-8 perkuliahan, teman-teman akan melaksanakan project service learning, ya. Itu sampai minggu ke-12, ada 5 minggu. Bagi kelompok-kelompok tertentu yang membahas program yang tidak membutuhkan waktu 5 minggu, misalnya 5 tahap, juga dipersilahkan. Nanti kita akan bahas sesuai proposal masing-masing, ya. Dan setelah itu baru teman-teman akan fokus ke kegiatan proposal PKM. eh, Khususnya ini berlaku bagi non akuntansi pagi, ya, kecuali akuntansi pagi ini, ya, khusus untuk akuntansi pagi ini tidak berlaku karena akuntansi pagi melaksanakan project service learning-nya integrasi dengan relawan pajak. Jadi bedanya hanya satu, akuntansi pagi kelas A dan kelas B tidak melaksanakan project service learning tetapi sudah diintegrasikan nanti dengan relawan pajak. Non akuntansi A dan akuntansi B melaksanakan project service learning. Lalu di proposal PKM di tahapan terakhir itu sama, ya. Jadi kalau yang akuntansi langsung kepada pematangan dan penulisan proposal. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, hal-hal apa saja yang perlu diketahui untuk UTS? Ya, penilaiannya ada dua, yaitu kreativitas 10% dan kontennya 20%. Konten termasuk di dalamnya originalitas, kontekstual, dan cakupan program. Dan kalau kreativitas itu tentunya desain penjelasan PowerPoint, poin-poin yang dijelaskan, kelengkapan data-data yang ada, dan sebagainya, ya. Lalu perlukah semua anggota ikut menjelaskan? Ya, sangat perlu, ya, teman-teman. Kalau berdua atau bertiga di dalam satu kelompok, harapannya semua terlibat. Lalu pengumpulan link YouTube, bisakah dari link YouTube anggota? Bisa, ya. Jadi tidak mesti dari ketua, salah seorang saja bisa. Tetapi nanti di UVC teman-teman akan upload itu di UVC, dibuat keterangan di pada saat penguploadan tersebut, ya. Oke, Bapak tunjukkan panduan UTS-nya. Singkat saja, ini panduan UTS yang akan dipakai di kelas kita. Dan Bapak kira untuk kelas Pak Darmin, ya, mungkin ada yang mendengar dari kelas Pak Darmin juga hampir sama saja, yaitu PowerPoint draft proposal ataupun proposal project service learning atau project PKM, ya, itu yang akan dipresentasikan dan yang dikumpulkan cukup link YouTube penjelasan proposal tersebut di UVC, ya. Itu saja. Jadi ini melatih daya pikir kritis, analitis dalam menuangkannya dalam bentuk proposal. Tapi proposalnya memang kali ini cukup dalam bentuk PowerPoint karena nanti kita akan membuat proposal nanti untuk proyek akhir kita dalam bentuk proposal PKM nanti setelah panduan terbaru itu dikeluarkan oleh Dikti. Oke, mengikuti draft proposal yang ada di UVC, teman-teman sudah lihat. Jadi ini kreativitas presentasi 10%, lalu originalitas ide dan gagasan 20%.
ya. Tentu di sini hal-hal yang berulang kali Bapak jelaskan adalah gagasan kita kreatif, berbeda dengan orang lain, kontekstual, dan dapat dilakukan gitu ya. Jadi realistis untuk dikerjakan, terukur untuk pencapaiannya, dan memang kalian sanggup untuk melakukannya. Oke, itu saja untuk UTS. Semoga bisa dipahami. Sekarang kita ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, contoh proposal pendanaan kegiatan service learning ya. Jadi seluruh kelompok yang ingin mengajukan dana kegiatan service learning-nya boleh diajukan, tetapi harus menulis proposal ya. Kalau yang tanpa mengajukan cukup PowerPoint saja, tapi kalau mau diajukan dana dan kalau membutuhkan dana dalam pelaksanaannya bisa ditulis dalam format seperti ini ya. Jadi judulnya adalah proposal pengabdian masyarakat mahasiswa service learning. Ada judul proposal, ada nama tim dan dosen mata kuliah. Lalu ada halaman pengesahan program kemitraan masyarakat, ada judulnya dan seterusnya, ikutin panduannya yang ada di sini tinggal ganti. Nah, perhatikan teman-teman untuk pendanaan, total pendanaan maksimal untuk per kelompok itu adalah 1 juta dana service learning yang bisa dialokasikan. Kalau ada dana pribadi atau donatur bisa ditambah. Jadi disahkan oleh dosen pembimbing dan ketua kelompok dan diketahui oleh penanggung jawab service learning Bapak sendiri dan Kaprodi sesuai dengan prodi masing-masing ya. Oke, penjelasan singkat kegiatan atau abstrak ini contohnya. Ya ini campur-campur ya teman-teman. Ini belum ini nggak berhubungan ya. Jadi ini ada Bapak ambil dari abstrak pengabdian masyarakat yang Bapak lakukan. Ini dari proposal PKM yang diajukan tahun lalu ya, diajukan oleh kelas teknik industri kalau tidak salah. Ini rumusan pendahuluan, lalu ada rumusan masalah. Nah, khusus yang di garis blok kuning ini kalau teman-teman bisa ikutin uh, format penulisannya dan nyambung silahkan ya. Sebisa mungkin bisa diikutin. Lalu kalau di blok kuning ditulis saja sedemikian supaya nanti teman-teman ini bisa juga dipakai langsung untuk proposal PKM-nya. Lebih kurang nanti ini isinya sama. Gambaran masyarakat secara umum, jadi masyarakatnya itu gimana kondisinya, sasaran program yang akan kalian lakukan. Kalau sudah ada daftar namanya, bisa dirincikan, lalu potensi wilayah. Nah, ini nanti mungkin yang sedikit sulit ya, ikutin saja gambaran yang ada. Kalau sulit ya seadanya saja nggak apa-apa untuk poin ini ya. Lalu metode pelaksanaan ya, metode pelaksanaan, rincian kegiatan, strategi pengumpulan data ini juga yang di blok kuning ditulis saja sedemikian tanpa perlu mengubahnya ya. Lalu frekuensi pelaksanaan 5 kali atau 5 tahap atau 5 minggu ya. Oke, jadwal dan biaya. Jadi teman-teman ini rincian biaya yang ini contoh saja jumlah pengeluaran, pemasukan dan sebagainya. Kalau membeli sesuatu bisa dilampirkan seperti contoh ini. Lalu jadwal kegiatan dan daftar pustaka serta lampiran foto-foto kalau ada ya. Oke, itu contohnya nanti Bapak akan share filenya ya. Pertanyaan berikutnya yaitu tentang pendanaan, masih tentang pendanaan. Oke, hal apa saja yang termasuk yang bisa didanai dan yang tidak bisa didanai. Oke. Yang pertama yang bisa didanai adalah misalnya kuota untuk mitra. Jadi kalian membuat satu kegiatan dan mitranya kesulitan untuk mengakses kegiatan tersebut karena dilakukan secara online, bisa kita berikan kuotanya. Percetakan spanduk, kuota narasumber, pencetakan buku dan sebagainya ya. Jadi intinya adalah teman-teman yang bisa didanai adalah kebutuhan program atau mitra dan memang kenapa kita perlu mereview karena kita perlu lihat kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga semuanya akan tergantung oleh konten kegiatan yang dilaksanakan. Jadi teman-teman nggak apa-apa diajukan kan sekaligus juga ini nanti proposalnya adalah bisa digunakan untuk proposal PKM. Jadi tidak ada ruginya, bahkan mungkin teman-teman bisa lebih cepat selesai nanti dalam penulisan proposalnya. Yang tidak bisa, teman-teman,
ini juga sesuai dengan kebijakan pemerintah. Kalau berhubungan dengan pengabdian masyarakat, tidak ada pendanaan yang sifatnya seperti honor. Itu tidak ada honor pelaksana, honor pembicara dan sebagainya ya. Jadi honor narasumber tidak diizinkan. Bahkan kalau menurut Bapak, kalau kalian melaksanakan sebuah webinar, seharusnya keterlibatan narasumber itu tidak dominan, tetapi justru kalian yang banyak membagikan apakah ide-ide yang kalian pahami atau sharing pengalaman kalian dan sebagainya. Ya. Atau pembelian alat tidak diizinkan, konsumsi ataupun sifatnya transportasi. Ya. Intinya teman-teman, nanti teman-teman bisa lihat kalau itu kebutuhan pribadi, ya pribadi tim atau berhubungan dengan seseorang itu tidak bisa. Jadi kalau misalnya tadi honor ya, kalau teman-teman memang membutuhkan pembicara, harapannya teman-teman bisa mengkomunikasikan bahwa ini kegiatan pengabdian masyarakat, maka diharapkan pembicaranya juga bisa dengan rela hati, apakah mungkin cukup dengan mengganti kuota agar kegiatan tersebut bisa berlangsung. Kira-kira begitu ya. Jadi teman-teman dan ini memang berlaku secara umum, baik kalau dosen sekalipun melakukan kegiatan pengabdian masyarakat, tidak ada honor kalaupun melaksanakan dalam sebuah seminar ataupun membutuhkan narasumber. Bapak kira itu saja ada 4 pertanyaan yang sudah Bapak jawab. Semoga bisa menolong teman-teman untuk memahami tentang UTS dan tentang pendanaan ya. Oke, kalau ada pertanyaan, kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar link YouTube ini, atau ditanyakan di grup, atau ditanyakan langsung kepada Bapak juga boleh, atau kepada Pak Darmin bagi kelas Pak Darmin juga boleh, atau kelas Pak Darmin mau bertanya kepada Bapak juga boleh. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, ada hal-hal yang menurut teman-teman perlu dipertanyakan ya. Itu saja teman-teman, terima kasih untuk perhatiannya, semoga bisa dipahami. Tetap sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Oke.